Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang pemberdayaan ekonomi yang gagal di desa-desa. Ya, pemberdayaan ekonomi yang seperti apa? Kita sering menyaksikan bahwa pemberdayaan ekonomi itu sering gagalnya. Entah pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga NGO, non-government organization, atau LSM ya, atau lembaga yang lainnya. Mengapa saya bawakan tema seperti ini? Karena saya itu titelnya sarjana teknik, magister teknik. Jadi saya dulu sering membaca seri manajemen konstruksi, tapi bukunya tebel-tebel 10 cm, 15 cm gitu ya. Saya lalap habis. Jadi saya berkompeten juga membahas seperti ini. Sebenarnya kalau jawaban yang panjangnya mengapa terjadi kegagalan itu karena memang salah manajemen, ya kan. Manajemen kan terdiri dari proses planning, organizing, actuating atau pelaksanaan, kemudian controlling, evaluating, begitu kan. Nah, tapi saya tidak akan membahas seperti itu, tapi saya akan membahas tentang bahwa sebenarnya orang-orang desa itu tidak bisa berorganisasi dengan baik, sulit sekali berorganisasi. Ini saya akan membahas dengan bahasa yang jenaka saja. Jadi seperti ini loh, berorganisasi itu seperti memainkan sebuah musik. Berorganisasi itu seperti membuat kesebelasan sepak bola. Dan anehnya yang terjadi di desa itu saling iri. Jadi seperti ini. Yang pertama, misalkan ini ada kesebelasan, kemudian sudah ditata gitu ya. Kiper itu tidak bisa berorganisasi dengan baik, ditunjukkan dengan ini di desa maksudnya. Kiper itu nggak berani sendirian jaga gawangnya. Padahal yang dibutuhkan cuma satu, cukup. Masa kiper mau dua? Satu cukup. Tapi gara-gara si kiper nggak pede, juga insecure, nggak beranian begitu. Apa-apa maunya barengan. Lantas si kiper, ngapain di depan situ? Sini barengan dong, jaga gawangnya. Saya nggak berani sendirian, kalau sama-sama kan enak. Sing penting nyetok orene yo gawang bareng-bareng gitu kan. Lantas jaga gawang semua. Lalu siapa yang ngegulin? Gak ada. Juga saat berada di penyerang, penyerangnya nggak berani sendirian. Penyerang itu kan cukup 3 mungkin ya, atau 3 gitu biasanya. Tambah lagi ya, semuanya barengan di depan dong gitu. Saya nggak berani sendirian gitu. Nah gitu, dan seterusnya sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kalau nggak sama-sama, nanti kalau nggak sama-sama nggak jadi. Akhirnya juga saling iri. Wah, cukup gawang gelem nggak mau sama-sama. Bubar, ogah, nah, gitu. Akhirnya malas. Ya akhirnya nggak ngegulin dan juga saling iri. Misalkan juga sudah tertata dengan baik, ada penjaga gawangnya satu, lain juga baik dan seterusnya, tapi saling iri. Apa tugasnya penjaga gawang? Itu cuma tengok-tengok di belakang, nggak ada yang nyerang juga, payah. Akhirnya karena penyerangnya iri ya, penyerangnya ogah-ogahan juga ngegulin, payah. Saya terus yang main bola gitu kan. Nah ini juga sama seperti grup musik juga seperti itu. Sudah ada main bass, drum, tapi saling iri. Mana saya pengen mainin drum gitu. Akhirnya drum dimainin sama-sama. Terus yang gitaran enggak ada, ya enggak jadi.
akhirnya menjadi sebuah grup yang kacau. Seperti itu sih. Tetapi penjelasan akademisnya itu bisa satu buku sendiri, panjang. Mulai dari tadi yang saya sebut planning yang buruk, organizing yang buruk, kemudian actuating yang buruk, kemudian controlling dan evaluating juga yang buruk. Dan kalau di breakdown bisa satu buku sendiri. Tapi saya ingin menyampaikan yang organizing saja, yang seperti itu tadi ya. Kalau ditinjau dari segi yang lainnya, ya juga, karena kan ada ilmu tersendiri. Kalau misalkan kita membahas tentang planning, cara membuat planning itu bagaimana? Ada ilmunya tersendiri. Organizing, ada ilmunya tersendiri, bagaimana cara rekrutmen, interview, kemudian bagaimana cara actuating, ada juga ilmunya tersendiri. Misalkan membuat diagram gitu ya, bar charts, kemudian kurva S, kemudian antara rencana dan pelaksanaan dibandingkan. Kemudian ada juga controlling, bagaimana controlling. Controlling ini ada dua, saya masih ingat, dari segi biaya dan juga dari segi namanya nilai hasil ya. Dari segi biaya dan dari segi waktu, earned value, dan lain-lain. Kemudian evaluating. Bahkan juga saat melakukan sebuah evaluasi itu kan duduk bersama, diskusi. Itu juga ada ilmunya, ilmu diskusi. Dan masyarakat di desa nggak biasa diskusi dengan baik, itu tidak biasa. Kalau adu mulut biasa. Kalau diskusi dengan baik dan benar tidak biasa. Dan seterusnya. Jadi urutan-urutannya kalau mau di breakdown satu persatu banyak, tapi untuk lebih lucu-lucuan seperti itu tadi ya. Kecenderungannya tidak bisa berorganisasi dengan baik, saling iri karena tidak tahu tugasnya masing-masing itu apa, dan insecure karena tidak bisa percaya diri untuk main sendirian, maksudnya dengan tugasnya tadi ya, cenderung mengajak bersama-sama. Mungkin di awal-awal bisa bersama-sama ya, untuk sekedarnya saja, untuk nemenin, tapi ya nggak terlalu penting amat. Kalau sudah jalan nanti harus berani sendiri di bagiannya masing-masing. Oke, seperti itu. Jadi kesalahan dalam berorganisasi atau berwadah, karena organisasi kan sebuah wadah untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau wadahnya morat-marit, perusahaannya morat-marit, organisasinya morat-marit, ya nggak bisa ngegulin sampai kapanpun, ya kan? Nah, seperti itu.